Silakan. Ya, berarti kita mulai dari Ulangan 32 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Nyanyi paslah telingamu, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. 2. Mudah-mudahan pengajaran menitik laksana perkataan tenai ke atas tunas mada dan sana dirus hujung ke atas tumbuh-tumbuhan. 3. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah. Membantu, ya kerjaannya sempurna. Karena segala jalan Allah setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Terhadap mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang kok dan amin. Amin. Ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang menipu engkau, yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ayat 7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadaku, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkannya. Ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Amin. Ibu Linda ikut baca kah? Di unmute kalau ikut baca Ibu. Tadi kayaknya rame ya. Mungkin lanjut ke Ibu Ida. Bu Julianya enggak? Bu Julia? Hah? Oh ya Julia, sorry. Astaga matanya. Ya, sorry. Ibu Julia langsung ke ayat 11 sampai 15. Silakan Ibu Julia. Di unmute kalau mau ikut baca. Oke, lanjut dulu ya. Langsung. Oh ya, silakan. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoncangkan bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ayat 13. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Ayat 14. Dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Ayat 15. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Amin. Bu Linda. Ya, saya lanjut dengan ayat 16. Mereka membangkitkan cemburunya dengan asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Ayat 17, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Ayat 18, gunung batu yang memperanakan engkau, telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau.
Ayat 19, ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ayat 20, ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Amin. Ayat 21, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. 22, sebab api telah dinyalakan oleh murkaku. Dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. 23. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. 24. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. 25. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan taruna maupun darah. Anak menyusu serta orang ubanan. Amin. Ibu Gabriel? Ibu Gabriel ikut baca, di unmute 26 sampai 30. Ulangan 32 ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. 27, tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya, bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini. 28, sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tuntunlah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. 30, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Amin. 31, sebab bukanlah seperti gunung batu kita gunung batu orang-orang itu. Musuh kita boleh menjadi hakim. 32, sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. 33, air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras ganas. 34, bukankah hal itu tersimpan padaku? Termateraikan dalam perbendaharaanku. 35. Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyah. Sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Amin. Ayat 36, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihat bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. 17, 37, maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka? Gunung itu tempat mereka berlindung. 38, Ibu yang Naja ada di memakan sini. lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka, biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. 39, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. 40, sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Ayat 41. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat,
dan tanganku memegang penghukuman. Maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Ayat 42. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah dan pedangku akan memakan daging. Darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan dari kepala musuh yang berambut panjang. Ayat 43. Bersorak-sorai, hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya, ia membalas dendam kepada lawannya, dan mengadakan perdamaian bagi tanah umatnya. Nasihat Musa yang terakhir, ayat 44. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Ayat 45. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel. Amin. Ibu Pita, Linda, Ibu Linda, sorry. 46 Ya, sampai ya, saya 52 lanjut. ya. 46 sampai 52. Baik, Bu Joli, ayat 46, saya lanjut. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Ayat 47, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah, kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ajal Musa mendekat, ayat 48, pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo, yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Ayat 50, kemudian engkau akan mati di atas gunung akan kunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu, sudah meninggal di Gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ayat 51, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah orang Israel. Ayat 52, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Amin. Ibu Julia, Ulangan 33, silakan. Ulangan 33. Berkat Musa kepada suku-suku Israel. Ayat 1. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Ayat 2. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Syir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Ayat 3. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus, di dalam tanganmu-lah mereka, pada kakimu-lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ayat 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ayat 5. Ia menjadi raja di Yeshurun, ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Amin. Ayat 6, biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. 7, dan inilah tentang Yehuda, katanya, dengarlah ya Tuhan, suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. 8, tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba.
9. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. 10. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Amin. Ibu Gabriel, Iya, Bunda. Ke 10 ya, Bunda ya. ayat 11. Ayat 11 ya. Sorry. Ulangan 38 ayat 11, berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenallah kepada pekerjaannya. Remukanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. 12 tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. 13 tentang Yusuf, ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah. 14 dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu dan dengan yang terbaik dari bukit-bukitnya beradab-adab. Amin. Ini giliran saya, tapi tadi saya kepental, sorry. Ya Bu Dede, di ulangan 33 ayat 16 sampai 20. Oke. Ya. Sebentar. Ya, ulangan 33 ayat 16 sampai dengan 20. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. 17. Anak sulung lembu sampingnya adalah kegemilangannya dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu, ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dan dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu. Dan itulah orang Manasya yang ribuan. 18 tentang Zebulon, ia berkata, bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu dan kau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. 19 bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta pangan kepada Gad. Seperti singa betina, ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Amin. 21, ia memilih bagian yang terutama sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu. Dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. 22 tentang dan ia berkata, Adapun dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. 23. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. 24. Tentang Asyer ia berkata, diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. 25, biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu. Selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Amin. Ayat 26, tidak ada yang seperti Allah. Ia kendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan dan di bawahmu adalah kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan firmanlah 8 Mas Israel di dengan tentram dan sumber diam tidak
tidak terganggu dalam satu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. 29. Berbahagialah engkau Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjijik kepadamu dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Amin. Amin. Ulangan 34. Kematian Musa. Ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Piaga yang di tentangan Yeriko, dan lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Ayat 2. Seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat. Ayat 3. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Joar, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ayat 5. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Di unmute Bu Linda. Ya, Ya, ya. sorry Bu Joli. Saya ulang kembali ayat 6. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ayat 7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ayat 8, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Ayat 9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Amin. Terus Bu sampai 12. Baik, ayat 11, dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Ayat 12, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Amin. Lanjut ke Kisah Para Rasul 28. Silakan Bu Julia. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ayat 2. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ, karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ayat 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah diluput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ayat 5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Amin. Ayat 6, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia
seorang dewa. 7. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. 8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. 9. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. 10. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Amin. 11. Paulus tiba Roma. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang di Dioskuri. 12. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. 13. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. 14. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. 15. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Tabernae. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Amin. Bu Dede, Bu Dede ikut baca atau saya di unmute Bu kalau ikut? Saya ya. Baik, Bu Dede nanti atau sekarang bacanya? 16. Putus ya tadi ya. Ya. Kisah Para Rasul 28 ayat 16 sampai 20, Bu. Saya ya, sebentar. Sebentar, ini sampai. Coba di skip dulu aja lah Bu Joli. Oke, baik. Kisah Para Rasul 28 16 sampai 20. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 17. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat dan nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati." 19. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan mereka itu terpaksalah aku, dan karena itu, terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. 20. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Amin. Siapa nih? Ibu DP atau saya? Bu Dewi aja langsung. Oh. Oke, ayat 21. Akan tapi mereka kata kepadanya, kami tidak terima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak pun dari saudara-saudara kita datang memberikan apa jahat naik engkau. Ayat 22, tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu? Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. 23. Lalu mereka tentukan sesuatu untuk pada hari yang tentukan datanglah mereka dan dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi saksi kepada mereka tentang kerajaan Allah
dan berdasar hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. 25. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada sesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan pertanyaan satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Amin. Amin. Apakah ini Ibu Dede? Langsung aja Bu Pita ngikutin urutan. Oke. Ayat 26. Pergilah kepada bangsa ini dan berkatakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Ayat 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat 26. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Ayat 29. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Amin. Masa tuh ya. Langsung 31. Ya. Ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah Amin. mengakhiri ya pembacaan Ulangan dan Kisah Para Rasul. Kita akan merenung sejenak.
Baik Ibu-Ibu, silakan ya. Kita sudah membaca dari ulangan 32, 33, dan 34 ya. Bagaimana kita bisa melihat di ulangan 32 itu, di situ puisi panjang ya, puisi panjang Musa kepada Israel sebelum dia wafat ya, tentang kesetiaan dan keadilan Tuhan. Termasuk juga isinya adalah teguran-teguran bangsa terhadap bangsa Israel karena ketidaksetiaan mereka dan mereka tuh kerap melupakan kebaikan Tuhan. Lalu di tiga-tiga ini berkat-berkat yang diberikan Musa kepada suku bangsa Israel. Lalu di 34 ini kita melihat kematian Musa ya. Musa meninggal di umur 120 tahun, tetapi sayangnya sampai saat ini tidak tahu kuburan dia itu di mana. Yang kita tahu hanya sesuai Alkitab dia di tanah Moab. Tetapi di mana kuburannya ya orang tidak tahu sampai hari ini. Hari ini mungkin ditulis Alkitab termasuk juga saat ini ya. Lalu di Kisah Para Rasul nih 28 ya Paulus melakukan dia terdampar di Malta, kemudian dia melakukan mukjizat ya, dia di apa dicatok ular. Nah, tetapi waktu dicatok ular itu kakinya dia tidak mengalami luka termasuk juga lebam gitu ya. Jadi orang Malta itu pikir dia itu yang awalnya pembunuh dikira dewa. Terus dia ketemu dengan orang-orang ketika si Paulus oh ya di Malta ini dia juga melakukan banyak mukjizat ya. Nah, ketika dia tiba di Roma dia bertemu dengan orang-orang Yahudi dan dia melakukan ya sedikit apa pengajaran ya. Nah, di antara orang-orang yang dia temui itu ada yang percaya dan tidak. Nah, yang luar biasanya ketika di Roma ini Paulus itu melakukan pemberitaan Tuhan itu eh, tanpa rintangan ya, tanpa rintangan apa-apa. Jadi luar biasa ya di dalam ketika dia di Roma dia bisa dengan bebas melakukan pemberitaan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Silakan ibu-ibu yang mau sharing rema dari pembacaan kita 4 pasal hari ini, silakan. Ya, jadi hari ini adalah hari terakhir kita membaca ulangan dan kisah para rasul luar biasa ya. Sampai detik ini kita terus semangat membaca. Baik, silakan mungkin Bu Dewi, Bu Pita, Bu Linda, Bu Julia, Dorea, Bu Gabriel, Bu Marina, dan terakhir seperti biasa Bu Dede. Silakan Bu Dewi. Oke, terima kasih Kak Juli. Saya tertarik di pasal 34 tentang Musa yang akhirnya meninggal. Ada rasa gitu. Kan di ayat 4 itu dikatakan kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi dia hanya boleh dikasih Tuhan melihat aja. Padahal dia memimpin bangsa Israel itu udah dengan segala kekuatan, dan di ayat akhir-akhir itu kan dia dikatakan juga di situ bahwa tidak ada nabi yang seperti Musa yang bisa berbicara muka dengan muka, dan kekuasaan mujizat apa segala macam ya cuma Nabi Musa itu. Tapi sayangnya dia nggak bisa sampai di tanah Kanan, cuman gara-gara satu kesalahan. Dan tidak ada nabi yang tanpa sih, cuma nabi aja manusia yang selembut hatinya Nabi Musa. Tidak. Nah, jadi sedia pas baca ayat 4 itu. Kepada keturunanmu lah akan berikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Tapi engkau tidak berkunjung ke sana. Sedih. Tapi ya itu, memang Tuhan itu adil. Jadi kita pun satu aja kesalahan pasti ada akibat, ada konsekuensinya. Dan di sini pasti Musa pun ya sudah berbesar hati pastinya ya. Nah, kemudian ya itu tadi seperti Gali bilang dia meninggal di tanah Moab, tidak ada yang tahu sampai saat ini. Kalau seperti Yusuf kan masih tulang belulangnya masih dibawa ya. Karena kalau Musa yang nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Karena nggak ada yang bisa sampai ke atas gunung itu, hanya Musa ya. Nah, itu tadi nikmati
tanah Kanaan. Padahal dengan segala perjuangan emosi segala macam menuntun memimpin bangsa Israel, tapi dia nggak bisa menikmati itu. Gitu. Sedih aja bacanya. Padahal segala pada ayat 12 juga dalam hal segala perbuatan, kuasaan, kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa, yaitu cuman pada masanya adalah pada saat memimpin bangsa Israel itu ke tanah Kanaan itu emang banyak sekali, bahkan masih di tanah Mesir juga ya, sudah ada juga hal-hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan, dan disitulah Nabi Musa juga dipilih gitu, padahal dia nggak pintar ngomong, dia berulang-ulang bilang saya nggak pintar ngomong, lidah saya beku, tapi ya Tuhan bilang yang menciptakan lidah itu siapa gitu sih. Itulah kita itu adil. Itu aja yang dapat. Baik, terima kasih ya Dewi ya. Luar biasa di situ ya. Di penghujung kematiannya dia yang membawa bangsa Israel ya. Dia yang istilahnya hero-nya gitu ya. Malah dia tidak bisa masuk. Hanya boleh diizinkan melihat nih tuh. Tapi hanya melihat dari kejauhan tapi dia tidak menikmati negeri tersebut ya. Makanya memang apa ya tadi tuh soal apa ya kesalahan Musa tuh padahal nggak tahu ya, mungkin di mata Tuhan di mata kita kayaknya biasa aja gitu ya, tapi itulah dia ya, Tuhan itu adalah Tuhan kita yang adil gitu ya. Jadi memang kita ketika kita melayani Tuhan itu memang harus taat ya, taat dan fokus ya. Hati-hati juga kita kadang-kadang, ya itulah contohnya Musa, dia sudah istilahnya dia ini kan kalau kalau saya lihat dia taat gitu ya, bisa gitu membawa bangsa Israel tuh sampai ke sini. Tapi hanya karena satu kesalahan itu tuh kayak peribahasa itu apa sih? Apa sih yang rusak titik sebelanga itu apa ya? Gimana sih? Akibatnya lah setitik. Nah, itu kan ada kan apa tuh bahasa, ada peribahasa kan yang rusak titik apa sih? Rusak susu sebelanga itu loh. Awalnya apa Akibatnya ya? lah setitik. Gara-gara nilai setitik Karena nilai rusak setitik sebelang. rusak susu sebelanga tuh kayak kayak gitu loh. Jadi tuh perumpamaannya gitu ya tuh luar biasa. Baik, terima kasih ya Dewi ya. Ada yang lain? Bu Saya Linda. Kak Juli. Oh ya, silakan Ida. Saya nyambung dari Bu Najib tadi. Bu Dewi. Dewi. Masih, ya. Dari Bu Dewi, masih di ulangan 34. Tapi yang saya ambil itu yang ayat 12 itu yang tadi dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nah, yang ini. Musa sudah, kan baru dibahas ini, emang menarik sih. Sudah melakukan banyak hal ya selama berpuluh-puluh tahun tuh. Musa sudah mulai berkorban nih, waktu, tenaga, bahkan pikiran. Dia harus mencari strategi nih, bagaimana dia bisa bawa bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan itu. Dan sampai akhirnya dia tidak bisa menikmati. Dia hanya sampai di puncak Pisgah yang tadi dia satu. Dia hanya bisa memandang dari jauh. Tetapi yang saya lihat di situ, Musa tidak menyesal ya. Musa tidak menyesal, walaupun dia cuma memandang, dia tidak menikmati, tapi tidak ada kata penyesalan di situ. Dia tidak ada kata penyesalan di situ, tapi justru yang saya lihat di sini, di akhir kematiannya Musa itu disebut sebagai seorang pahlawan. Tidak ada di sini sebagai seorang pahlawan atau seorang pembebas bangsa. Tapi yang saya baca di ayat 5 tadi ini sesuai dengan apa? Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu. Nah, yang disebut di hari hamba Tuhan, hamba Allah. Nah, tadi saya sempat cari hamba Allah itu kalau dalam bahasa Ibrani bahasa aslinya Eshet Yahweh. Jadi di hari terakhirnya Musa itu dia tidak disebut sebagai pahlawan, tapi dia disebut sebagai hamba Allah. Nah, yang saya lihat di sini hamba Allah ini, hamba Allah yang dimaksudnya, hamba Allah artinya milik Kristus yang tidak bisa disentuh oleh apapun, tidak bisa digantikan dengan gelar apapun, karena
Kalau sudah hamba Allah berarti itu sudah benar-benar milik Tuhan. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat dengan apapun. Jadi yang saya lihat di sini, sekalipun Musa tidak bisa menikmati tanah perjanjian, tidak bisa menikmati hasilnya, tapi dia bisa menerima gelar, gelar yang tidak bisa di apa dengan hal lainnya, itu hamba Allah. Yang tadi itu jabatan yang paling mulia, jabatan yang paling mulia yang Musa terima di akhir hidupnya. Jadi yang saya lihat di sini, kadang kita manusia, yang saya tadi kehidupan kita manusia, kadang kita melakukan sesuatu baru kecil, ada kita butuh validasi, kita butuh harus ada sesuatu supaya kita tambah semangat. Kita melakukan sesuatu baru kecil aja kita harus butuh validasi supaya kita semangat melakukan terus. Tapi kalau kita dilihat dari Musa malam hari ini, Musa memang benar-benar taat sampai dia mati, dan bahkan dia tidak dia tidak menuntut apapun, tetapi dia bisa mendapatkan gelar yang sangat mulia, yaitu gelar hamba Allah. Itu aja sih dari saya, Kak Juli. Terima Iya, kasih. makasih ya Bu Ida ya. Jadi memang luar biasa. Kita memang semua tokoh di Alkitab ini luar biasa ya. Dari Musa ini kita belajar tadi ya, dari yang Ida katakan bahwa eh, kita tuh belajar bahwa eh, tetap setia kepada Tuhan ya. Kita melihat Musa ini, dia adalah eh, seorang Bapa yang tetap setia melayani Tuhan meskipun hasilnya ya, hasil yang diinginkan itu tidak tercapai, kan seperti itu ya. Dan dia tetap setia ya, sehingga itu tadi satu jabatan yang mulia ya, menjadi apa namanya tadi, kalau nggak salah posisinya dibilang yang hamba Tuhan ya, Hamba. hamba Tuhan. Ya, kita juga begitu ya ibu-ibu ya, jangan apa ya, apa tadi kayak ada fulusnya ya. Apa tuh namanya ya, bahasanya fulusnya itu tadi kayak si Ida bilang mau melakukan ini semangat kalau ada sesuatunya yang apa tadi validasi gitu ya. Validasi. Validasi. Ya, iyalah kalau kita taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan itu kembali lagi ya ke hati ya. Makanya kan Tuhan itu kan manusia aja sih yang melihat pelayanan orang itu dari luar ya, tetapi Tuhan itu melihat hati ya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa ending seseorang itu, ending yang kita katakan hamba Tuhan itu akan kelihatan pada akhirnya ya. Karena apa? Apa yang dilihat oleh manusia tidak akan pernah sama dengan apa yang dilihat oleh Allah. Kalau Allah itu melihat hati yang sungguh-sungguh benar-benar gitu. Nah, kalau manusia, kita ini masih manusia yang terbatas ya, kadang-kadang melihat pelayanan itu soal setia tidak setia itu masih dalam kasat mata ya. Jadi kita tetap harus kembali kepada firman, dan kita jadilah menjadi seorang Musa walaupun apa Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke dalam tanah tanah yang sudah dijanjikan, dia hanya melihat, dia tetap setia melayani Tuhan ya. Artinya dia tidak bercacat celah hatinya ya. Makanya Tuhan itu luar biasa terus apa sampai di sini kan dikatakan, dan segala hal perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan yang dilakukan Musa. Pokoknya Tuhan tuh inilah ya, seperti tadi kata Ida itu eh, terus menyertai Musa. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Bu Pita ya tadi ya. Bu Pita atau Bu Linda tadi tuh? Bu Linda mau sampaikan sesuatu atau mungkin mau bersaksi kah? Atau Bu Pita sebelum ke Bu Dede? Oke, saya coba di Ya, udah cukup. apa ini Kisah Para Rasul ayat 28 ya. Yang dari mulai pasal 3 sampai dengan pasal 5. Ketika Paul, tadi Ibu Jo udah terangi sih, sebenarnya udah di prolog juga sih ya. Tapi saya coba menambah dikit ya, apa kata Bu Jo tadi. Ketika Paulus memungut seberkas ranting, dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panas api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meski ia telah luput dari laut,
ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu dan ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Kita lihat bagaimana kuasa Tuhan ya bekerja di sini. Tuhan melindungi Paulus, sangat dilindungi sehingga dianya itu tidak apa-apa. Saya merasa gini, ular ini, bludak ini memang ular yang bahaya sepertinya ya Bu ya, ular yang bahaya sehingga mereka berpikir bahwa dia akan pasti mati gitu. Tetapi ternyata apa yang mereka lihat tidak apa-apa. Tuhannya luar biasa ya pertama. Dan disinilah kelihatan bagaimana Tuhan menunjukkan kekuasaannya dalam situasi yang kalau ini situasi yang genting ya, atau situasi yang dimana orang melihat itu nggak mungkin itu. Jadi Tuhan itu menunjukkan kuasanya itu dengan berbagai cara. Kadang-kadang kita heran cara Tuhan menunjukkannya kuasanya kepada kita. Seperti saya misalnya, saya suka merasakan aduh sakit atau apa. Tetapi ternyata di balik semua kejadian itu Tuhan punya sesuatu yang luar biasa yang setelah kejadian baru sadar, oh ini maksud Tuhan ya. Sama seperti Paulus ini, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan cara si Paulus ini sudah dipagut ulang juga tidak apa-apa. Dan dengan cara Tuhan juga orang mengakui ketika Paulus di Malta itu kan mereka sudah berpikiran bahwa Paulus pasti mati gitu ya. Lalu di sini Tuhan menunjukkan kuasa, dan disinilah kebenaran Injil itu diperhatikan orang gitu. Sehingga ya mereka yang tadinya menganggap si Paulus ini dewa ya, Paulus ini dianggap dewa sama mereka. Disinilah kuasa Tuhan itu bekerja sangat luar biasa. Jadi apa pesannya bagi kita, bahwa kita ketika kita berdoa percaya dan yakin dengan segala hal terjadi dalam hidup kita, apapun yang Tuhan ingin terjadi bagi kita, dengan caranya Tuhan menjawab semuanya. Demikian Bu Juli. Yes, amin ya, amin, luar biasa. Terima kasih Bu Pita. Baik, ada Bu Linda mau sambung atau langsung Ya, ke? baik. Hah? Baik, Bu Yuli, saya sedikit Iya, mau menyambung tentang Musa tadi ya di iya. Ulangan 34 ini. Tadi lagi membaca Musa, tadi juga siapa ya? Dewi ya yang bawa, atau siapa tadi ya? Dan juga banyak Ibu Juli menerangkan tentang Musa. Lagi masuk ke dalam Ulangan 34 yang mengenai Musa ini, saya tuh sangat tertegun sekali ya lihat Musa ya. Dia juga dibilang paling terlembut hatinya ya, yang Tuhan dapatkan sebagai umatnya yang terlembut. Jadi kebetulan lagi pada waktu 3 hari yang lalu saya juga ada masuk di dalam komunitas baca Alkitab juga mengenai Daud gitu kan. Nah, Daud ini juga kan luar biasa kan, anak kekasih Tuhan, sampai ia boleh menjadi raja sebagai gembala 3 ekor domba. Karena dia begitu setia walaupun dia juga sudah membuat kejahatan ya, yang tidak seturut kehendak Tuhan, tapi dia boleh berbalik. Itu yang Tuhan senang ya. Dia boleh berbalik sampai akhirnya Daud boleh menjadi raja yang baik. Begitu juga di sini saya lihat dengan Musa ya. Jadi di sini pelajaran yang saya ambil, jadilah kita seperti Musa, walaupun dia tidak mendapatkan janjinya itu ya, hanya melihat saja. Dia tidak meninggalkan Tuhan, tidak ada bersungut-sungut, tidak ada marah ya, tapi dia tetap menunjukkan bahwa dia itu memang yang tadi Ibu Joli bilang, Tuhan melihat hati ya. Memang dia hatinya memang begitu baik dan indahnya dan sebegitu
luar biasanya ya. Dengan sungguh-sungguh dia boleh melayani Tuhan sampai ke apa perintah-perintah Tuhan juga semuanya banyak yang diikuti. Tapi yang akhirnya dia tidak mendapatkan bagian yang terindah. Tapi di balik itu dia tetap terus memuliakan Tuhan sampai akhir masa hidupnya. Sehingga dia boleh dijuluki dengan sebagai hamba yang luar biasa. Itu aja Bu Joli, biar kita juga boleh seperti Musa, walaupun kita terkena akan cobaan-cobaan, pergumulan-pergumulan, tetaplah senantiasa. Kalau sebagai kita ya, tetaplah senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Yes, amin. Terima kasih Dapat teman-teman. jadi berkat ya, masih di kampung, Bu. Masih di kampung. Tetap Iya, jadi Bu berkat ya, Joli, Bu, ya. ini Bu Joli, aku nanti kalau doa, siapa yang membawa doa, boleh tolong minta didoakan aku nggak Bu Joli? Ya, nanti Bu Dede sekalian apa namanya Iya. penjelasan dan Bu Dede nanti yang sekalian doa tutup. Ya, Bu Dede, aku minta tolong ya biar dalam minggu besok boleh terjadi semuanya dalam kata terjadi transaksi sehingga aku boleh Amin. ya, ya Ya, jadi cepet pulang, Bu. boleh Amin. Ya, biar ya. cepat ke Jakarta lagi. Amin. Ya, aku Suara saya delay percaya ya, Tuhan kayaknya mendengar ya. doa-doa kita karena Suara saya enggak delay. ada Di, bagus oh ada, suaraku. oke oke. Soalnya tadi Enggak, sempat, enggak. Nah, oke. Ya, ya, gitu aja Bu Dede biar perkenanan Tuhan ada bagi kita supaya saya dengan abang saya yang sedang menyelesaikan ini kita ya, satu satu rencana untuk menuju tanah warisan ini biar boleh selesai, biar Tuhan memberikan dari 3 orang ini yang terbaik ya gitu. iya Biar oke. Tuhan yang memilihkan untuk kita, jangan keinginan daging kita. Biar semuanya Iya. boleh menjadi berkat bagi kita. Amin, 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 amin. amin, amin. Makasih Bu Dede. Iya. Bu Joli, mesti ada yang mau lagi? Sudah rasanya, Bu, Ibu yang terakhir. Oh, oke. Saya sedikit aja kayaknya dari ulangan 32 ini tadi udah dengar dari Ibu Lamvita, terus Kak Ida, Bu Joli juga ya, terus Bu Linda. Di sini kan sebenarnya ulangan 32 itu merupakan penghujung di mana Musa harus menyerahkan tongkat estafetnya ke Yosua. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, saya highlight sih, tetapi bagian di ayat 9 ya, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Nah, sebenarnya kan Tuhan sudah memilih kita itu bahkan sebelum dunia ini dijadikannya. Jadi dengan kata lain, ketika pilihan Tuhan atas Israel juga itu bukan asal comot gitu. Intinya Tuhan itu sudah menuntun segala sesuatunya, melakukan segala sesuatunya itu karena mengasihi. Yang pertama dia kasihi itu adalah pertama Abraham ya, yang Abraham yang diganti menjadi Abraham. Bahkan disebutkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yakub itu kan seorang penipu diganti nama menjadi Israel dan Israel itu keturunan dari Yakub itulah yang akhirnya dihususkan oleh Tuhan gitu. Nah, kenapa Allah melakukan berbagai macam hal? Karena mereka sudah membangkitkan cemburunya. Kebayang ya kalau kita sudah membangkitkan cemburu Allah. Bangsa Israel itu sudah membangkitkan cemburu Allah dengan cara bagaimana dia eh, menyembah gitu Allah asing dan itu menimbulkan sakit hatinya. Sakit hatinya itu huruf besar di ayat 16 ya. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin nggak disadari karena kan makanya disebut orang-orang Israel itu orang-orang yang tegar tengkuk. Kebayang tegar tengkuk tengkuk kita kan fleksibel ya bisa lihat kiri kanan atas bawah muter juga bisa. Tapi kalau orang yang tegar tengkuk tuh keras gitu. Jadi keras. Terus orang itu tidak bisa diarahkan, selalu berdasarkan logika dia, keinginannya dia. Nah, itu orang yang tegar tengkuk di sini seperti itu. Di sana makanya Musa tuh ngomong sebelum dia tahu kapan dia harus menyerahkan dirinya, kapan dia harus berpulang ya. Karena kan Allah sendiri ngomong, kamu akan melihat, tapi kamu tidak akan menyeberang ke sana. Nah, sebelum itu terjadi, Musa itu sempat ngomong ke bangsa Israel. Dikatakan, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukannya dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan di pasal 33-nya
Musa bahkan ngomong ke 12 suku Israel itu. Dia seperti memberikan satu amanat. Kalau misalnya orang yang mau meninggal biasanya kan ngasih nasihat, pesan terakhir. Nah, Musa itu ngasih tahu gitu ya. Dikatakan di sini ngomong juga, sungguh ia mengasihi umatnya. Dia ngomong kepada bangsa Israel itu bahwa menegaskan sekali lagi bahwa Tuhan itu mengasihi umatnya. Caranya udah banyak sekali yang dilakukan. Makanya disebutkan juga kepada si ini, ada kepada Ruben, kepada Dan, kepada Lewi, terus kepada Benyamin, kepada tentang Yusuf, dan seterusnya. Di yang pasal 33 ini. Bahkan disebutkan di yang pasal 33 ayat 29, berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama seperti engkau? Nggak ada gitu kan. Jadi sebenarnya Israel itu benar-benar dikhususkan oleh Tuhan dan harusnya mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Karena tidak ada yang seperti orang Israel. Bahkan bangsa-bangsa lain itu takut dan gentar terhadap Allahnya orang Israel. Orang Israelnya sendiri bahkan makanya disebut tegar tengkuk ya. Di sini disebutkan suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan itu yang jadi perisai. Kita kan tahu ya perisai ya. Perisai itu yang menutupi bagian muka kita, bagian kepala kita, bagian dada kita. Terus sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu. Dan kau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Jadi Musa itu mengingatkan sekali lagi sebelum dia mangkat, sebelum dia akhirnya dipanggil Tuhan, dia mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa kalian itu adalah orang-orang yang cukup berbahagia. Harusnya kalian itu menjadi orang-orang yang superior gitu karena Tuhan itu mengasihi mereka. Nah, bahkan disebutkan lagi di pasal 34 ayat yang keempat ya, keempatnya. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan kau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan bisa menyeberang ke sana. Pada dasarnya mungkin sebenarnya sudah masuk ke sana, sudah masuk ke negeri itu. Tetapi oleh karena kecerobohan, oleh karena ke kesalahan yang mengakibatkan dosa orang-orang Israel, akhirnya mereka harus pindah. Kan udah masuk. Sebenarnya mereka udah masuk ke tanah perjanjian kan? Tapi karena ulah kakak-kakaknya Yusuf, akhirnya terjadi drama sampai akhirnya Yusuf eh, dijual ke Mesir, digiringlah tuh semua yang dari Kanaan itu ke Mesir. Bener nggak? Nah, itu tuh sebenarnya udah nyampe. Yang awalnya 70 akhirnya keluar ratusan ribu. Nah, itu juga mereka harus melewati perjalanan yang sama, cuman bedanya lebih lama gitu. Kalau zaman Abraham kan mungkin tidak selama itu. Jadi intinya kembali, Allah itu sudah menjanjikan segala sesuatu kepada bangsa Israel dan janji Allah itu iya dan amin. Saya hari ini dapat impresinya begini, Tuhan rela memberikan anaknya yang tunggal, maka segala sesuatu Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Nah, sama di apa namanya dapat validasi ini. Saya pakai kata-kata Kak Ida dapat validasi dari firman Tuhan hari ini bahwa ketika Allah menjanjikan segala sesuatu kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, itu akan digenapi meskipun di generasi kesekian gitu kan. Setelah mengalami berbagai macam rintangan. Tapi janji Tuhan itu pasti digenapi. Makanya kita sama-sama harus pegang janji Tuhan ya. Kalau kita bisa memegang janji Tuhan, maka janji Tuhan itu ya dan amin. Siapa yang membuat itu berlama-lama ya kita sendiri. Kadang-kadang kita yang menganggap bahwa itu tuh nggak penting gitu. Apa yang menjadi kebenaran itu nggak penting. Nah, itu yang membuat janji Tuhan itu akhirnya delay gitu. Nah, di sini juga disebutin. Paulus di Malta. Paulus tuh menceritakan segala sesuatunya ya kepada murid-murid yang ada di Malta. Dan ketika Paulus nyampe di Roma, di sini dikatakan Paulus itu masuk ke rumah tinggal, rumah tinggal apa? Dan di situ dikatakan dia nggak sebagai orang yang bebas ketika dia masuk ke dalam rumahnya yang disewa ya pada waktu itu. Tapi dia dikawal oleh para prajurit. Meskipun begitu, Paulus tetap melakukan hal yang dia pernah bukan yang dia pernah. Paulus tetap melakukan pekerjaannya sebagai pelayan Tuhan. Banyak orang datang ke situ, kemudian banyak juga orang yang akhirnya disembuhkan dari sakit penyakitnya. Bahkan banyak orang, bahkan di sini disebutkan ya, aku tuh mau melakukan sesuatu dan aku mau mengabarkan sesuatu mengenai kerajaan Allah. Jadi dalam kondisi dia bukan orang bebas,
dia tetap memberitakan Injil. Dia nggak takut dengan nyawanya, dia nggak takut dengan prestisenya, dia nggak takut dengan segala sesuatunya. Bahkan di situ dikatakan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Jadi intinya kembali, apa panggilan Tuhan atas hidup kita? Ketika kita tahu panggilan Tuhan atas hidup kita, kita yakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita. Di Matius 28 disebutkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi dengan kata lain, kalau kita sudah lakukan bagian kita, kita bisa mendapatkan janji itu. Kita bisa mendapatkan berkat itu. Tapi kalau kita belum melakukan bagian kita, makanya janji itu delay. Pasti digenapi, tapi delay. Bisa delaynya berapa tahun tergantung hati kita. Saya jadi di sini diteguhkan Tuhan, apapun kondisi kita, ya, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dengan kata lain, kenapa bisa disampaikan kepada bangsa-bangsa lain? Karena orang Israel tadi, dia ada yang percaya pada saat Paulus mendengarkan, ada yang tetap pada pendiriannya, aku nggak percaya. Nah, kalaupun misalnya nanti kita menyampaikan kabar keselamatan atau kabar sukacita, mungkin ada yang respon positif. Oke, saya akan langsung ikut ambil bagian dalam pelayanan ini misalnya. Tapi ada juga yang, ngapain lah ikut-ikutan begini dan sebagainya. Ya, it's okay. Paulus saja juga waktu itu kan dibegitukan gitu kan. Yesus aja nggak usah jauh-jauh dibegitukan. Jadi kalaupun misalnya kita dibegitukan, nggak usah. Murid itu tidak lebih tinggi daripada gurunya. Kalau guru kita yang agung itu adalah Yesus mengalami hal penolakan, ya kalau kita ditolak, puji Tuhan, artinya kita udah sama dengan Yesus gitu. Paulus juga ditolak, makanya dia bilang puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dan sampai akhirnya Paulus meninggal, dia mengatakan begini, aku telah mencapai garis akhir yang sudah digariskan bagiku. Nah, kita juga harus lakukan ini, makanya bagian kita lakukan karena janji itu sudah Tuhan berikan. Allah memberikan janji yang sama kepada orang Israel dan Allah juga memberikan janji yang sama kepada kita. Buat hari ini itu Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, berarti segala sesuatu Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi Bu Linda, doa Bu Linda itu Tuhan pasti akan jawab. Tuhan pasti akan buat supaya semuanya dilancarkan. Karena segala sesuatu sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena anaknya yang tunggal sudah Tuhan berikan bagi kita. Luar biasa ya hari Amin. ini. Oke, ini 4 pasal ya, tapi 4 pasal ini mati gitu. Kalau saya bilang ini mati banget. Oke, Bu Joli. Ya, baik terima kasih Bu Dede ya. Bisa doa tutup. Mungkin doa tutupnya juga selain Bu Linda, mungkin ini untuk pantinya Ibu mana ya tadi? Gabriel ya? Ya, Ibu Gabriel ya, dipercayakan seperti biasa Ibu Gabriel ini dipercayakan untuk mengurus anak-anak ya yang masih kecil ya. Kita doakan, kita percaya bahwa banyak tangan-tangan yang akan membantu Bu Gabriel dalam mengurus anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada Bu Gabriel. Itu ya Bu Dede. Thank you. Oke, yuk sama-sama kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau begitu mengasihi kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Engkau sangat peduli kepada setiap kami. Engkau tahu ada masalah apa terhadap kami. Engkau tahu ada keinginan apa dari dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya bagi kami Bapa. Malam hari ini kami mau menyerahkan Ibu Gabriel ke dalam tangan Kau Tuhan. Kalau dia mendapatkan anugerah, dipercaya untuk memimpin, mengelola, mengasuh, mendidik, mengarahkan anak-anak panti asuhan. Hikmat-Mu turun atas dia Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan secara finansial Tuhan, Engkau cukupkan Bapa. Tidak ada yang kurang Tuhan. Segala sesuatunya Kau cukupkan Tuhan.
Bahkan melalui Bu Gabriel Tuhan, seluruh anak-anak di bawah asuhannya yang ada di panti ini mengenal Engkau Tuhan, mengenal satu-satunya juru selamat yang hidup, mengenal pribadi Yesus, dan akhirnya pribadi itu juga yang mengarahkan mereka Tuhan untuk terus Tuhan datang kepada Engkau saat apapun yang harus mereka hadapi. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk segala yang dibutuhkan oleh panti ini. Bapa, Engkaulah sebagai satu-satunya sandaran bagi hidup mereka Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan ini ada, Tuhan juga yang akan mencukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda, bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, ada progres yang luar biasa. Kami minta dalam nama Yesus, kalau besok itu boleh terjadi transaksi, Bapak percepat Tuhan. Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi kendala di dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta supaya prosesnya dipermudah, dilancarkan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran mereka Tuhan itu tidak terjadi. Bapa Tuhan sendiri yang memperlancarkan itu semuanya, mempermudah itu semuanya. Bahkan Tuhan sendiri yang menolong terjadi proses transaksi itu di dalam nama Yesus. Dan pencairan dana juga bisa segera dicairkan. Makasih Tuhan, kami tahu itu adalah milik-Mu, oleh karena itu Tuhan kami tahu Tuhan tidak akan pernah mempersulit bagi keluarga ini Bapak. Makasih Tuhan, sekali lagi makasih Tuhan Yesus untuk semuanya kami percaya tangan Tuhan yang menolong keluarga Ibu Linda. Boleh menikmati segala usaha yang mereka sudah lakukan dari awal. Makasih Tuhan. Berdoa juga hari ini untuk Ibu Pita. Kesehatan, kesembuhan yang dari Tuhan terjadi. Pemulihan kakinya terjadi. Dia boleh menjadi anak-Mu yang dipakai oleh Engkau secara luar biasa. Sama seperti halnya yang pernah dia lakukan dulu itu juga boleh terjadi, Bapak. Dia boleh berlari ke sana kemari memberitakan firman-Mu, menyatakan kebenaran-Mu. Berdoa juga untuk Ibu Marina Kamagi, Tuhan. Engkau mengenal anak-Mu ini, Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hatinya. Bawa masuk dia dalam satu komunitas yang benar, Tuhan. Yang memahami Engkau dengan segala sesuatunya. Makasih juga untuk Kak Ida, Tuhan. Bapa terus menuntun dia, terus menyatakan segala keinginan dia, Tuhan. Di dalam Engkau. Dia boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi banyak orang di sekitarnya, Tuhan. Makasih untuk hati yang memberi dalam diri, Tuhan. Kau tolong dia terus, Tuhan. Jagai dia, Tuhan. Berdoa juga untuk Dorea, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah sanggup menyembuhkan. Allah sanggup memulihkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dia, Tuhan. Makasih sekali lagi untuk Ibu Julia, Tuhan Yesus. Engkau menolong dia dalam segala sesuatu yang dia rindukan, yang dia impikan. Bapa, makasih untuk Ibu Joli, Tuhan. Engkau juga yang menolong dia, Tuhan Yesus. Dalam segala sesuatu yang dia doakan, dia harapkan, Bapak. Jadikan dia sebagai saluran berkat bagi banyak orang, Tuhan. Terutama di Zoom PBA ini, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan malam hari ini hanya di dalam nama-Mu. Biarlah kiranya damai sejahtera sukacita yang dari Roh Kudus mengalir melimpahi kami semua di malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dede. Amin. Terima kasih.